Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tripuji Lestari. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Metro, program studi Tadris Matematika. Jadi di sini kita akan belajar tentang persamaan diferensial. Untuk pokok pembahasannya sendiri, di sini kita akan belajar tentang pengantar persamaan diferensial, klasifikasi persamaan diferensial, pembentuk persamaan diferensial, dan solusi persamaan diferensial. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengantar persamaan diferensial. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang persamaan diferensial, di sini kita harus tahu tentang pengertiannya terlebih dahulu atau arti dari persamaan diferensial. Jadi di sini sudah ada pengertian dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini dapat diartikan sebagai persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Untuk bentuk persamaan diferensial itu harus memuat suatu variabel tak bebas Y dan variabel bebas X, dinotasikan dengan dy per dx atau y aksen X atau y aksen. Kita bisa baca di mana turunan pertama Y terhadap X, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi persamaan diferensial. Jadi secara garis besar, persamaan diferensial ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau bisa disingkat dengan PDB dan persamaan diferensial parsial atau disingkat dengan PDP. Nah, untuk ciri yang mendasar, kita dapat membedakan persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial itu adalah kalau persamaan diferensial itu hanya melihatkan satu variabel bebas, sedangkan untuk persamaan diferensial parsial itu melibatkan lebih dari satu variabel bebas gitu, karena part kan, jadi lebih dari satu, seperti itu lebih cara kita mengingatnya. Oke, kita lanjut ke orde dan derajat. Jadi di persamaan diferensial sendiri itu ada istilah yaitu orde dan derajat. Orde sendiri dapat diartikan sebagai pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Sedangkan derajat merupakan pangkat dari suku yang memuat turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita sudah ada beberapa contoh tentang pengelompokan persamaan diferensial. Nah, untuk contoh yang pertama, itu di sini sudah ada keterangannya ya teman-teman, bahwasanya persamaan di pertama ini yaitu memiliki orde 2 dan disebut dengan persamaan diferensial biasa. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat lagi pengertiannya dari orde. Orde itu kan adalah pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Di sini pangkat tertinggi dari persamaan diferensial ini adalah 2 karena turunan kedua. Nah, itu merupakan pangkat tertinggi dari persamaan diferensial yang pertama. Nah, selanjutnya kenapa persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial biasa? Karena persamaan diferensial ini itu hanya memiliki satu variabel bebas aja gitu, dimana bisa kita lihat sini untuk yang pertama turunan terhadap X, untuk yang kedua ini juga turunan terhadap X gitu kan, makanya dia hanya memiliki satu variabel bebas. Nah, maka dari itu dia disebut dengan persamaan diferensial biasa. Untuk contoh soal yang kedua, ini kita bisa lihat orde 1 itu dari turunan pertama. Karena turunan pertama dia adalah 1, makanya di sini dia memiliki orde 1. Dan persamaan diferensial biasa. Karena sama ya kayak tadi, dia hanya terhadap Y, tidak ada turunan terhadap variabel bebas lainnya, seperti itu. Contoh nomor 3, dimana pada persamaan diferensial ini itu dia memiliki 2 orde dan disebut dengan persamaan diferensial biasa. Kenapa disebut memiliki orde 2 gitu kan? Karena sama kayak contoh 1 dan 2 tadi. Dia pangkat tertingginya di sini adalah 2. Yang menjadi pangkat tertinggi itu turunannya ya teman-teman, bukan pangkat yang memang ada di sini. Yang dimaksud orde itu turunannya. Dan di sini kan bisa kita baca dengan turunan kedua dari F terhadap X. Maka dari itu yang disebut pangkat tertinggi itu di turunannya ini. Semisal di persamaan diferensial nomor 3 ini ada
ada turunan ketiga. Nah, berarti ordernya itu adalah 3, bukan 2 lagi, karena ada yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial biasa. Kenapa nih disebut dengan persamaan diferensial biasa? Sama kayak contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi. Karena di contoh nomor 3 ini dia juga hanya terdapat satu variabel bebas, di mana yaitu variabel bebasnya adalah X. Untuk contoh yang keempat itu sama kayak contoh 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yaitu untuk contoh kelima. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yaitu pada persamaan diferensial contoh kelima itu dia memiliki order 2 dan disebut dengan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk dia bisa dianggap berorder 2 mungkin teman-teman sudah paham ya, tapi di sini saya jelaskan ulang karena turunan tertinggi di persamaan ini adalah 2, seperti itu. Dan kenapa dia disebut dengan persamaan diferensial parsial? Coba lihat, teman-teman lihat di bawah ini, variabel bebasnya itu ada 2, yaitu T dan X. Makanya itu kenapa pada persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial parsial. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan diferensial. Nah, untuk menentukan persamaan diferensial ini terdapat beberapa langkah-langkah. Untuk yang pertama yaitu hitunglah banyak konstan sembarangan yang terdapat dalam persamaan yang akan dicari bentuk persamaan diferensialnya. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu hilangkan semua konstanta sembarang dengan eliminasi. Langkah ketiga, jika konstanta sembarang sebanyak n, maka dibutuhkan n plus 1 persamaan untuk eliminasi. N plus 1 dapat diperoleh dengan cara mendiferensialkan persamaan semula sampai turunan ke n. Untuk langkah yang terakhir yaitu banyaknya konstanta sembarangan menunjukkan pangkat tertinggi dari turunan dalam persamaan diferensial yang dicari. Nah, di sini sudah ada contoh di mana tentukan bentuk persamaan diferensial dari persamaan berikut, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan CE pangkat min 4X, di mana C adalah konstanta sembarang. Nah, untuk penyelesaian sendiri, di sini kan terdapat satu konstanta, di mana konstanta itu kan C. Nah, disitu kan hanya terdapat satu C, makanya terdapat satu konstanta. Maka dibutuhkan 2 persamaan untuk memperoleh persamaan diferensial yang dicari. Nah, ini sudah masuk ke langkah 2, yaitu untuk eliminasi. Tadi kan disebutkan bahwa jika konstantanya itu N, maka kita membutuhkan N plus 1 untuk eliminasi. Nah, di sini konstantanya 1, berarti kita harus punya 2 persamaan untuk eliminasi, seperti itu. Nah, untuk persamaan kedua itu dapat diperoleh dengan melakukan diferensiasi pada persamaan awal. Dengan demikian diperoleh masing-masing. Nah, untuk persamaan pertama itu kita dapatkan dari soal yaitu Y sama dengan CE pangkat min 4X. Nah, dari persamaan ini kita turunkan menjadi Y aksen yaitu min 4E pangkat 4X. Dari persamaan 1 kita dapat peroleh di mana C itu adalah YE pangkat 4X. Nah, lanjut untuk penyelesaian contoh soal membentuk persamaan diferensial. Nah, di sini kita substitusikan dari persamaan 3 ke persamaan 2, maka dapat kita peroleh persamaan diferensialnya menjadi Y aksen sama dengan min 4 YE pangkat 4X E pangkat min 4X, yaitu jika kita operasikan menjadi min 4Y. Dengan demikian diperoleh persamaan diferensial order 1 sesuai dengan banyak konstanta, yaitu Y aksen plus 4X Y aksen plus 4Y sama dengan 0, atau DY per DX
kita bisa bacanya dengan turunan pertama dari Y terhadap X plus 4Y adalah 0. Untuk sub pembahasannya selanjutnya yaitu solusi persamaan diferensial. Untuk pengertiannya sendiri, solusi dari persamaan diferensial ini adalah sembarang fungsi yang memenuhi untuk persamaan diferensial tersebut. Nah, secara umum untuk solusi persamaan diferensial ini dapat dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu solusi umum, yaitu untuk pengertiannya sendiri adalah solusi PDB atau persamaan diferensial biasa yang mengandung suatu konstanta, misalnya K atau C. Sebagai contoh diketahui suatu PDB di mana Y aksen, yaitu persamaannya adalah 3Y plus 1 sama dengan 3Y plus 1, maka solusi umumnya adalah Y-nya itu adalah min 1/3 plus CE pangkat 3X. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi khusus, adalah solusi yang tidak mengandung suatu konstanta yang disebabkan oleh tambahan syarat awal pada suatu PDB atau persamaan diferensial biasa. Misalnya, suatu PDB Y aksen sama dengan 3Y plus 1, di mana Y 0-nya adalah 1. Maka solusi khususnya adalah Y 1 min 1/3 plus 4/3 E pangkat 3X dengan syarat awal atau nilai awal yaitu Y0-nya adalah 1. Sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Tripuja Lestari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.